Iwan. Ya, oke. Hari ini kita lanjut pembahasan. Di sini kita punya 14 halaman, sekitar 20-30 soalan. Ibu targetingnya kita bahas 7 halaman. Nggak tahu kebahas atau enggak, sama sisanya lagi ntar malam. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu supaya pembahasan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu juga untuk kalian yang nanti mau ngerjain soal ya. Berpercaya masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke. Ibu sampaikan dulu rules-nya. Rules-nya itu adalah untuk setiap satu soal, kalau kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan. Ya, biar kita tidak menunggu respon yang terlalu lama. Jadi, nanti Ibu kasih jeda sekitar 5 detik kan. Dalam 5 detik, kalau nggak ada yang nanya, kita next soal ya. Bisa dipahami? Bentar. Dita, tolong dikecilin. Thank you. Tolong dikecilin. Oke, kita mulai dari soal nomor 14. Nah, di soal nomor 14 ini, di sini ada sebuah jurnal umum, ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit yang ditanya. Transaksi berikut yang sesuai dengan jurnal umum di atas. Oke, berarti di tanggal 17, di sini kan ada tanggal 3 Desember. 3 Desember di JU-nya, itu ada kas debit. Kas debit berarti kasnya bertambah 2,6 juta. Terus ada piutangnya nambah. Piutangnya nambah, debit 4 juta, sama ada pendapatan kredit. Pendapatan kredit nambah 6,6 juta. Berarti di sini case-nya adalah dia menerima pendapatan 2,6. Total pendapatannya itu 6,6, tapi baru diterima 2,6, sisanya belum dibayar, alias piutang sebanyak 4 juta. Oke, kita cek di opsi A. Opsi A, rental Ayu akan menyewakan mobilnya dengan harga. Yang opsi A ini salah. Kenapa? Karena di opsi A ini dia belum ada kas masuknya. Belum ada sama sekali. Jadi itu salah. Opsi B, telah menyewakan dengan harga 2,6 dari total 4,4. Opsi B, yang disewain adalah 2,6. Kasnya benar 2,6. Debit. Kasnya masuk, debit 2,6. Tapi yang salah itu adalah dari totalnya. Nah, dari total di sini harusnya itu adalah 6,6 juta. Bukan 4,4. Yang di opsi B dia 4,4. Jadi salah. Opsi B salah. Opsi C. Rental Ayu telah menyewakan mobil Avanza dengan harga 4,4 juta. Dari jumlah tersebut diterima 2,6 dan kekurangannya akan dibayar 1 minggu kemudian. Telah menyewakan dengan harga 4,4 juta. Menyewakan dengan harga 6,6. Terima kekurangannya dibayar minggu. Kalau opsi C kalimatnya dengan harga 4,4, berarti ini total pendapatannya. Dia bukan total piutang. Total pendapatannya itu 4,4 juta. Dari jumlah tersebut diterima 2,6. Kasnya udah bener nih. Ditambah 2,6 juta. Tapi totalnya itu di sini bukan 4,4. Bukan 6,6 tapi 4,4. Totalnya bukan 6,6. Tapi hanya 4,4. Kenapa hanya 4,4 juta? Karena dengan harga 4,4, bukan dengan harga 6,6. Gitu. Jadi opsi C masih salah. Cek opsi D. Rental Ayu akan menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga 6,6. Berarti pendapatan 6,6 juta. Oke, ini udah benar. Kemudian dari jumlah tersebut diterima 4 juta. Nah, kalau diterima berarti kasnya nambah. Kas bertambah 4,4. Nah, ini yang salah. Kenapa? Harusnya
Dia itu yang nambah bukan 4,4 tapi 2,6 juta. 4,4 ini kalau berdasarkan dari jurnal umum yang di sini adalah piutangnya atau yang belum dibayar. Jadi opsi D salah. Opsi A, B, C, D salah, berarti kemungkinan besarnya opsi E. Kita cek dulu opsi E ya. Opsi E. Opsi E. Rental Ayu telah menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga 6,6, berarti total pendapatannya 6,6 juta. Dari jumlah tersebut diterima 2,6. Berarti kita menerima kas atau uang tunai sebanyak 2,6 juta. Benar. Kemudian kekurangannya akan diterima 1 minggu. Berarti kekurangannya itu adalah piutang. Piutangnya bertambah 4,4. Dapat dari mana? Ini 6,6 juta totalnya yang harus dibayar, tapi baru dibayar 2,6. Hasilnya adalah 4,4 juta belum bayar. Jadi jawaban nomor 14 yang E. Sampai di sini clear? Yang mau ditanyain? Oke, gak ada ya. Kita next ke nomor 15. Wow. Berdasarkan data di atas, maka harta lancarnya sebesar. Oke, berarti yang ditanya ini adalah harta lancar. Kita cek opsinya ya. Kas, dia masuk ke dalam harta lancar? Ya, masuk ke harta lancar. Masukin 800.000. Next, wesel tagih. Wesel tagih. Ambil kata belakangnya tagih. Kalau tagih berarti kita yang menagih. Kita menagih. Berarti kalau kita yang menagih, namanya adalah, kalau kita yang menagih, berarti piutang. Hapus, bukan utang, piutang. Berarti ada uang kita yang ada di orang lain, kemudian kita tagih. Sehingga ini menjadi piutang. Berarti kalau piutang dia masuk ke dalam harta lancar? Masuk. Ya, berarti ini dicoret, misalnya pindahin 800.000 di sini. Wesel tagihnya adalah 700.000. Sewa dibayar di muka, dia juga masuk ke dalam harta lancar. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu adalah sewa yang sudah kalian lunasi. Sudah dibayar lunas. Dibayar lunas, tapi waktunya belum habis. Masa sewanya belum habis. Sehingga dia menjadi harta. Nah, sewanya berapa? 1 juta. 1.000. Biar gitu. Oke, bunga diterima di muka. Nah, beda ya. Kalau yang sewa ini kalimatnya adalah dibayar di muka. Berarti kita yang membayar. Tapi kalau misalnya bunga diterima di muka, bunga diterima berarti kita yang nerima. Kita terima. Kalau dibayar, kita yang membayar. Bunga dibayar di muka, berarti ini adalah bunganya sudah diterima. Bunga sudah diterima. Tapi masa bunganya itu belum selesai. Tapi masa pembayaran belum selesai. Jadi bunga diterima di muka ini masuk ke dalam kategori utang. Kita udah nerima semua uangnya, tapi belum, waktunya itu harusnya belum terima. Gitu. Jadi di sini dia nggak masuk ke dalam kategori harta lancar. Next, habis bunga diterima di muka ada peralatan. Peralatan dari kata alat. Peralatan. Ambil dari kata alat. Kalau alat ini berarti dia barang yang tak habis pakai. Tak habis pakai. Misal, gedung, mesin. Nah,
peralatan atau barang yang tak habis pakai ini, dia tidak masuk ke dalam harta lancar, tapi dia masuk ke dalam harta tetap. Jadi dia nggak masuk ke sini ya. Next, habis itu ada hipotek. Nah, hipotek ini adalah utang. Kalau kalian pernah main monopoli, itu ada tuh suka tulisan utang hipotek atau utang hipotek. Hipotek ini masuknya ke bagian utang, bukan ke dalam harta. Sehingga dia tidak masuk ke harta lancar juga. Next, ada gedung. Nah, gedung dia ini adalah klasifikasi dari harta tetap. Sehingga dia tidak masuk ke dalam harta lancar. Kenapa begitu? Harta lancar itu adalah harta yang dia harta yang berbentuk uang tunai atau harta yang berbentuk barang tapi habis pakai. Jadi ada dua opsi. Dia bisa bentuknya uang tunai atau barang yang habis pakai. Peralatan dia tidak habis pakai, makanya dia nggak masuk opsi. Berarti total harta lancar itu hanya ada 3. Kas, wesel tagih, dan sewa dibayar di muka. Kita tambahin deh. 1 juta ditambah 1,5. Berarti hasilnya adalah 2,5 juta. Sehingga jawabannya adalah yang D. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Clear? Kalau ada yang bingung langsung tanyain ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita move ke nomor 16. 16. Masih bertiga? Oh, udah nambah. Oh ya, ada Medi tadi ya. Ayo, 16 sama Ibu. 16. Nah, 16 ini yang ditanya ini adalah jurnal umum. Dari diterima pembayaran utang. Soalnya adalah diterima. Diterima. Kalau diterima berarti kita menerima uang. Diterima. Berarti kita menerima. Yang kita terima apa? Uang tunai. Diterima pembayaran utang. Berarti kita menerima uang tunai berupa kas. Kasnya berarti bertambah posisinya kas atau harta bertambah di debit sebanyak 5 juta. Kemudian 8 juta sisanya dibayar kemudian. Berarti kalau 8 jutanya dibayar kemudian, pembayaran utang 5 juta. Kalau pembayaran utang 5 juta, kas bertambah di debit, kas bertambah, diterima pembayaran utang. Diterima pembayaran utang sebenarnya. Diterima pembayaran. Kas bertambah di debit, piutang berkurang di kredit. Piutang berkurang di debit. Jangan kekecoh sama kalimat pembayaran utang. Diterima pembayaran utang itu tidak berarti kita yang punya utang, tapi ada orang lain yang punya utang sama kita, kemudian kita menerima pembayaran utang tersebut, utangnya dia. Jadi di kita itu utangnya dia itu adalah piutang. Makanya di sini ditulisnya kas bertambah. Bentar. Kalau kas bertambah benar debit. Kalau utang berkurang bukan debit, tapi utang berkurang adalah kredit sebanyak 5 juta juga. Jadi yang pertama untuk diterima pembayaran utang itu jurnal umumnya kas bertambah debit, piutang berkurangnya kredit. Di sini ada 2 soal ya, bukan ada 1 soal si utang 5 juta sama yang 8 juta. Ya, kemudian dari utang bulan lalu 8 juta sisanya dibayar kemudian. Berarti yang keduanya ini adalah piutangnya nambah, debit 8 juta, dan pendapatannya nambah, kredit 8 juta. Berarti ada 2 transaksi nih. Nah, di antara opsi mana yang benar? Opsi A, kas bertambah 5 juta, piutang bertambah 5 juta. Kas 5 juta, piutang 5 juta. Opsi A bisa benar, keep dulu. Opsi B, kas 5 juta, piutang 3 juta, utang 8 juta. Kas 5 juta, piutang 3 juta. Oh, enggak, opsi B benar. Opsi C, kas
bertambah 8 juta. Opsi C salah. Opsi D, utang bertambah 8 juta ke 8 juta, salah. Karena kita nerimanya cuma 5 juta. Nerima 5 juta. Opsi E, utang 5 kas 5, piutangnya nggak ada. Opsi E salah. Ini Ibu salah deh kayaknya. Salah di bagian sini nih. Ini adalah satu transaksi, dia bukan 2 transaksi. Diralat ya. Oke. Jadi nomor 1 ini dia ada kas bertambah 5 juta. Kemudian dia kan nerima 5 juta dari 8 juta. Berarti pendapatannya nambah. Berarti utangnya nambah. Utangnya nambah 8 juta. Kemudian piutangnya itu nambah 3 juta. Kenapa piutangnya dia itu jadi nambah 3 juta? Karena dari total utang 8 juta yang dia punya ini nih, jumlah utang bulan lalu 8 juta, berarti utangnya 8 juta. Dia baru nerima 5 juta. 5 juta. Sisanya belum dibayar, berarti dia masuknya ke piutang. Jadi opsi C, D, E salah. Opsi A salah, berarti jawabannya opsi B. Kalian masih bisa ngikutin nggak? Tadi Ibu salah miskonsep nomor 16. Ini yang benar. Masih bisa ngikutin? Aman? Coba cek. Yola aman? Aman, Bu. Medi aman? Medi? Diandra aman? Welcome Reni. Renjo aman? Aman, Bu. Aisyah aman? Oke. Sip. Kalau gitu kita next ke 17. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan atau kenapa-kenapa silahkan di-refer saja ya. Ini ada chat. Oke, nggak apa-apa. Next kita ke 17. Yang ditanya di nomor 17A, maka ayat jurnal penyesuaian atau AJP. AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Oke, dilihat jika perusahaan tanggal 31 Maret ini membayar asuransi 12 juta. Bayar asuransi 12 juta pada saat mendebit. Terus dulu deh, bayar asuransi 12 juta per tahun. Berarti satu bulannya itu adalah asuransinya dapat 12 juta dibagi 12 bulan. Satu bulannya adalah 1 juta. Next, pada saat tersebut mencatat dengan mendebit biaya asuransi. Oke, berarti di jurnal umumnya pas awal-awalnya dia nyatatnya itu sebagai beban asuransi atau biaya asuransi 12 juta, kemudian mengkredit kas. Berarti di sini adalah kas kredit asuransi debit 12 juta. Ini adalah metode beban ya. Metode beban. Kenapa metode beban? Karena dia mencatatnya sebagai beban asuransi. Sehingga jadi metode beban. Kalau metode satu lagi, metode harta, dia catatnya sebagai asuransi dibayar di muka. Gitu. Nah, kemudian ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan pada tanggal 31 Desember. Berarti kalau kita pakai metode kalau kita mencatatkan dia sebagai metode beban, di sini dia catatkan semuanya menjadi beban. Nah, kalau dia catatkan semuanya menjadi beban, yang dicari adalah hartanya.
Nah, hartanya ini diperoleh dengan cara, kan ini 31 Maret ya, berarti Maret ke Desember, Januari, Februari, Maret, berarti Desember sampai dengan Februari. Nih, kan dia bayar tanggal 31 Maret. Nah, berarti Maretnya itu dihitung 31 Maret sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun. Berarti masa berlaku asuransinya itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi 12 bulannya itu 12 bulannya itu adalah dari Maret 2017 di sini 2007, mohon maaf, 2007 sampai dengan Februari 2008. Enggak sampai Maret 2008 ya. Karena Maretnya dihitung. Itu makanya di sini periodenya itu Maret sampai dengan Desember, Desember sampai dengan Februari. Nah, di Desember ini dia ada penyesuaian. Nih, di sini nih yang ada penyesuaian. Awalnya dia mencatatkan sebagai beban semua. Berarti dari awal sampai akhir dia mencatatkannya sebagai beban. Berarti di bulan Desember ini bebannya itu sudah bukan 12 juta, tapi harus disesuaikan. Nah, oleh karena itu kita cari, karena dia awalnya dicatatkan sebagai beban, kita cari sekarang hartanya itu ada berapa sih? Nah, cara mencari hartanya itu adalah, ya hapus. Dari Maret sampai dengan Desember, ini adalah beban atau yang sudah dikeluarkan, yang sudah kepakai. Tapi dari Desember sampai dengan Februari ini adalah hartanya atau yang belum kepakai. Nah, karena dia menggunakan metode beban, yang harus dicari di AJP-nya itu adalah hartanya alias yang belum kepakai. Berarti rentang waktu periodenya ini adalah dari Januari sampai dengan Februari. Ini untuk nominalnya yang akan kita catatkan. Nominalnya dari Januari sampai dengan Februari. Wah, cepat sekali, 10 menit lagi. Baru bahas 3 soal. Nah, dari Januari sampai Februari itu berapa bulan? 2 bulan. Berarti 2 bulan dikali 1 bulannya itu adalah 1 juta. Jadi dikali 2 juta. Dikali 1 juta. Sehingga di sini menjadi 2 juta. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan, Januari, Februari, benar. Berarti nominalnya adalah yang 2 juta. Nominalnya. Maka aja yang 2 juta nggak ada ya. Kemudian, habis dari sini kita bikin ayat jurnalnya. Yang pertama adalah nominalnya dulu. Nominalnya dapat 2 juta. Yang kedua itu adalah ayat jurnal. Nah, karena kita yang mau mencatatkan itu adalah hartanya, yang kita cari hartanya, berarti nama ayat jurnalnya itu adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa. Beban sewa atau biaya sewa. Nah, nominalnya masukin deh. Tadi nominalnya itu masing-masing 2 juta. 2 juta. Jadi jawabannya, ada nggak ya di opsi? Asuransi dibayar di muka debit 900.000. Salah. Opsi 1 salah. Karena nominalnya harusnya 2 juta. Kok ada yang 2 juta sih? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan bebannya. Betul. Kalau metode beban yang dicarinya harta, berarti hartanya itu adalah 2. 12 juga. Oke, berarti untuk nomor 17 opsinya tidak ada.
Ya, karena metodenya kita udah benar. Ini yang harus coba. Tapi nanti ibu cek lagi, kalau misalnya ibunya keliru, nanti ibu infokan di grup ya. Matiin 17, nomor 17. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Aman? Tandain biar nggak bingung. Kita next ke nomor 18. 18 dulu, habis itu kita ganti room ya. 18. Oke. Yang ditanya nomor 18, saldo akhir tahun. Saldo modal akhir tahun. Nah, kata kuncinya ada di modal akhir tahun. Modal akhir tahun ini dia merujuk ke laporan keuangan perubahan modal. Perubahan modal. Nah, untuk dapetin laporan keuangan perubahan modal ini, ada 2 laporan yang dibutuhkan. Yang pertama itu kita butuh yang namanya laporan laba rugi. Isinya itu adalah pendapatan dikurangin beban. Kita cek pendapatannya di sini ada apa aja. Yang pertama, semua yang ada kata pendapatannya masukin. Pendapatan 4,5 juta. Oke. Pendapatannya di sini 4,5 juta. Dikurangin sama beban. Bebannya ada apa aja? Beban operasional, pendapatan diterima di muka nggak masuk. Pendapatan diterima di muka itu masuknya di utang, modal, penarikan pribadi, price nggak masuk. Oke, berarti langsung 4,2 juta dikurangi 2.500.000. Bebannya cuma ada 1. Jadi dia karena pendapatannya lebih besar daripada beban, pendapatannya 4,5, bebannya 2. Berarti di sini laba. Labanya berapa? 45 kurang 25, 2 juta. Dapat labanya. Setelah dari laporan laba rugi, dari laporan laba rugi, kita pindah ke perubahan modal. Perubahan modal itu rumusnya adalah modal awal, M awal atau modal awal ditambah laba dikurangin sama price atau pengambilan pribadi. Hasilnya nanti jadi modal akhir. Modal akhir. Nah, yang ditanya ini adalah modal akhir. Berarti kita cari. Oke, modal awalnya di sini adalah poin 4. Modal awal Bapak awalnya 3 juta. Kita masukin 3 juta. Ditambah. Nah, karena di sini laba, kita masukin labanya tadi 2 juta. Kurangin sama price, penarikan pribadinya 500. Di 3 juta ditambah 2 juta 2 juta dikurangi 500.000, berarti 3 juta ditambah 1,5 juta. Berarti hasilnya ini adalah 4,5 juta. Cek ada enggak 4,5 juta. Oke, ada ya. Berarti jawabannya opsi D, 4,5 juta. Sampai di sini bisa dipahamin? Clear? Yang mau ditanyain? Oke, masih ada 3 menit lagi. Kita coba satu soal lagi ya. Wow. Nomor 19. Yang ditanya di nomor 19 ini adalah pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Oke. Saldo kas 1 Aprilnya itu dia ada 67.880.000. Kemudian ada penerimaan. Total penerimaannya adalah 345.600.000. Kita butuh kalkulator. Gak kuat ya kalau nggak pakai kalkulator. Kemudian di sini ada pengeluaran. Berarti kita masukin saldo kas 30 Aprilnya. 30 April itu ada 95.230.000. Berarti saldo akhir dikurangin sama saldo awal
Kemudian ditambah penerimaan. Coba kita masukin dulu, akhirnya ada saldo akhirnya ada 95.230. Dikurangin saldo awalnya ada 67.880. Hasilnya adalah 27.350. Oke. Berarti kita dulu sebentar. April, penerimanya apa kita salah ya? Enggak masuk. 67.880 awal ditambah penerimaannya itu 345.600. Berarti top. Ini cuma oke, 1 menit ya. Awal ditambah penerimaan. Hasilnya 413.480. Kemudian kita kurangin sama akhir, minus akhir. Berarti kita kurangin sama akhirnya adalah 95.230. Berarti dapat nih saldo akhir itu diperoleh dari awalnya berapa, kemudian ditambahin penerimaan, habis itu dikurangin sama saldo akhirnya. Pengeluaran, mohon maaf. Wah, iya. Berarti dikurangi 95.230. Tubuh hasilnya itu adalah 318 juta. Waktunya mau habis. 3 sama berarti jawabannya diambil. Diulang ya. Jadi cara mencari pengeluarannya itu adalah saldo awalnya kalian tambahin dulu sama penerimaan. Setelah ditambahin penerimaan, kamu kurangin sama saldo akhirnya. Dapatlah total pengeluaran kas kita setahun atau di bulan tersebut, yaitu 318 juta sekian. Jawabannya B. Sampai di sini clear? Ibu stop share dulu ya, habis itu kita ganti room. Oke?